الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada, hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak hujan. Yang pertama, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaknya juga introspeksi diri. Karena banyak hujan seperti ini, ya kita juga mendapatkan berita banyak terjadi longsor, banjir, dan musibah-musibah yang lain. Introspeksi diri dalam hal ini maksudnya adalah bisa jadi hal tersebut teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar segera kembali dengan taubat dan inabah kepadanya. Dan yang terakhir adalah tentang hujan ini, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikannya bermanfaat, tidak menjadikannya musibah dan malapetaka bagi kita semua. Dan kita hendaknya berhati-hati ketika hujan-hujanan, terutama ketika di jalan, karena kita tahu banyak lubang yang baru yang mungkin kita belum kenal dengan jalan tersebut sebelumnya. Lubang tersebut awalnya tidak ada, tapi dengan hujan tersebut, di hujan yang seperti ini, akhirnya terjadi lubang-lubang tersebut. Semoga segera diperbaiki, ya, yang membuat bisa jadi tergelincir atau kecelakaan sengaja atau tidak disengaja, ya, yang kita berlindung kepada Allah darinya. Dan materi kita pada malam hari ini insyaallah taala kita akan sama-sama belajar tentang hal yang najis, yang tidak najis. Mana yang najis, mana tidak najis. Dan pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah bahas tentang hewan-hewan dan benda-benda yang najis dan yang tidak najis. Yang terakhir kita bahas adalah tentang anjing. Tentang anjing, di mana anjing itu najis ain, ya. Anjing itu najis ain, yang artinya bendanya najis, ya. Artinya maka kita menghindarinya dan kita mencuci najis tersebut dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apabila najis tersebut mengenai diri kita, ya, maka dicuci 7 kali. Kalau terkena anjing, yang terkena air liur anjing. Adapun, ya, kalau berikutnya adalah tentang hewan buas dan burung yang buas. Karena Rasulullah SAW melarang kita makan dari hewan buas.
dan melarang juga untuk kita makan dari burung yang memiliki cakar. Burung yang memiliki cakar. Nah, Rasulullah SAW an kulli dhi nabin min as-siba' wa an kulli dhi mikhlab min at-tayr. Dalam hadisnya Rasulullah SAW melarang dari segala hewan yang memiliki taring, hewan buas yang memiliki taring, dan taring tersebut untuk berburu. Dan yang kedua adalah melarang dari burung-burung yang memiliki cakar, yang cakar tersebut juga untuk berburu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya, selain anjing, dari hewan buas dan burung-burung tadi, burung elang misalnya, itu berburu dengan cakarnya. Selain anjing, selama dia hidup, bendanya atau hewannya suci. Hewannya apa? Suci. Dan ini mazhab jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Jadi memang haram dimakan, tapi tidak langsung menjadikannya apa? Najis. Kita punya piaraannya harimau. Nanti buatan yang punya piaraan harimau, orang Dubai itu bukan miara kucing, piara dalam rumah harimau. Baik. Orang punya burung hantu. Burung hantu suci atau tidak? Bendanya, burungnya, ya, itu suci. Ya. Baik. Berikutnya tentang kucing. Kucing bagaimana? Apakah suci atau tidak? Ya. Kalau misalnya kucing tersebut masih hidup, itu haram dimakan, tapi dia suci. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya, haram dimakan, artinya nggak boleh disembelih. Disembelih dimakan nggak boleh. Ya. Maka ini tidak boleh kita makan. Namun dia suci. Kita punya kucing tidak apa-apa di rumah, ya. Kita tidur bareng, mungkin bulu-bulunya di karpet, ya. Rasulullah SAW mengatakan tentang kucing, innaha laysat binajas, dengan lafaz sesungguhnya kucing tidak najis, innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Hewan ini adalah termasuk at-tawafin wa tawafat, hewan yang berada di sekeliling kita. Baik, berada di sekeliling kita. Berikutnya tentang himar dan peranakannya, bighal. Himar, keledai. Keledai mirip, ada kemiripan dengan kuda, tapi dia lebih kecil, suaranya seperti orang Morok. Ya, suaranya mirip orang Morok, benar-benar seperti itu. Makanya suara himar dijadikan perumpamaan seburuk-buruk suara oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ankara aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suara hamir. Baik. Namun ya, himar adalah kendaraan zaman dulu. Kendaraan yang dimiliki oleh orang-orang miskin atau orang-orang yang ekonomi ke bawah. Ibarat sekarang mungkin motor. Ya, yang mana
yang memilikinya umumnya ekonomi bawah. Orang yang ekonomi ke atas memiliki kendaraan yang lebih mewah. Baik. Dan ini himar kadang-kadang dibawa bepergian, namun kalau bepergian terlalu jauh dia juga tidak kuat. Tidak seperti kuda yang bisa berlari kencang. Begitu juga al-bighal. Bighal ini anak dari persilangan kuda dengan keledai. Dan Rasulullah SAW memiliki himar dan juga memiliki bighal. Pernah memilikinya dan mengendarainya. Pernah. Namun himar ini haram dimakan. Tidak seperti kuda. Kuda itu halal. Kuda itu halal. Sementara himar haram. Diharamkannya ketika perang Khaybar. Rasulullah SAW melihat atau dikabarkan kepada beliau bahwa para sahabat memasak himar. Maka Rasulullah SAW mengatakan agar menumpahkan dan memecahkan pancinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita tumpahkan dan kita cuci saja bagaimana? Iya, begitu, dicuci saja. Dan tidak sampai dipecah. Baik, ini diharamkannya. Namun bendanya ketika dia hidup itu suci. Ya, himarnya ketika dia hidup itu suci. Dan ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, satu riwayat dari Muhammad, dipilih Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini bendanya, kalau kita punya keledai atau kita ke kebun binatang memegang keledai, hukumnya apa? Suci. Hukumnya suci. Baik. Berikutnya tentang hewan yang disebut dengan nama jallalah, pakai tasydid jim, lam ditasydid, alif, lam dan ta marbutah. Jallalah. Jallalah itu apa? Al-jallalah adalah hewan ternak yang memakan kotoran dan memakan benda-benda yang menjijikkan. Bagaimana hukum al-jallalah? Apakah suci atau tidak? Kata para ulama, secara istilah jallalah adalah makanan hewan yang mayoritas makanannya itu najis. Kalau bahan di tempat kita apa ya? Sapi, tapi di misalnya hidupnya di kandang babi, ya sesekali perdetnya nyusu dan sering nyusu kepada si babi misalnya. Ya, susunya babi termasuk apa? Haram. Ya, najis ya. Atau mungkin ayam yang mohon maaf hidup di sekitar tempat orang buang hajat, dia makan dengan kotorannya. Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah jallalah ini suci atau tidak? Atau mungkin gambaran kita lele. Lele hidup di sepiten. Ya, baik. Imam Nawawi mengatakan yang menjadi pendapat jumhur, ukurannya bukan banyak atau sedikit makan najis, tapi yang menjadi ukuran adalah adanya bekas najis pada dirinya atau tidak. Maksudnya dagingnya misalnya lele seger,
Tapi ketika karena dia makan najis membunuh mantan langu misalnya, kambing menyusu kepada babi, dagingnya lebih lembek seperti babi misalnya, atau ya nampak padanya keringat si kambing beda baunya dengan kambing pada umumnya misal, ya ini bagaimana? Apakah najis atau suci? Dan bagaimana hukum makan darinya, halal atau haram? Ya, para ulama mengatakan haram makan daging dari hewan jallalah. Minum susunya juga haram. Di dalam mazhab Hambali, ya, bahkan mazhab Hambali mengatakan mereka menambahkan tidak boleh juga makan telurnya dan memakruhkan untuk naik di atasnya. Mereka mengatakan begitu, berarti kuat ya mereka dalam mengharamkan jallalah ini kuat. Ya. Pendapat ini dipilih oleh As-San'ani, Asy-Syaukani, dan difatwakan oleh Lajnah Daimah. Artinya selama itu nampak padanya efek dari makan najis, baunya, rasanya, warnanya misalnya, maka ini jallalah yang dilarang dimakan. Baik. Bagaimana menjadikan jallalah itu kembali suci, jadi halal lagi? Baik. Akan hilang keharaman memakan jallalah dengan dia tidak boleh makan, ya, dihalangi dari makan najis lagi, dikurung untuk makan makanan yang suci. Dan ini ijma' yang dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi kalau misalnya ada kambing yang seperti itu makan atau minum dari susunya anjing atau susu babi, ya, kita tahan dulu, dikurung beberapa hari. Ya. Kemudian dengan dia diberi makan makanan yang halal, diberi minuman yang halal, yang suci, ya, sampai kemudian kita yakin atau kita sudah memiliki anggapan bahwa ini sudah bersih dari makanan yang najisnya tadi, ya. Yang jelas pokoknya harus diambil dulu, ditahan dulu dari najis. Mohon maaf, misalnya lele tadi, ya kita angkat, kita pindah ke pak dengan kita kasih makan pur biasa. Ya, kemudian setelah sehari atau 2 hari atau 3 hari kita katakan, oh ini sudah bersih, itu sudah tidak mengapa, ya, sudah kembali normal, sudah kembali normal. Berapa waktu untuk mengurung hewan jallalah dan mensucikannya? Tidak ada batasan tertentu, waktu tertentu. Selama sudah hilang najisnya, selama sudah hilang efek dari bau najisnya atau rasanya, maka dia sudah suci. Sudah suci. Dan ini adalah mazhab Hanafi
Sebagian Hanafi mengatakan ayam 3 hari, kambing 4 hari, sapi dan onta 10 hari. Itu mereka mengatakan begitu. Tapi tidak ada dalil dalam masalah ini yang pasti. Sehingga apa? Kadar yang diminta, yang diinginkan adalah selama kita sudah beranggapan bahwa ini sudah bersih dari najis, maka kita boleh makan darinya. Dan ini juga mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan kalau onta 40 hari, sapi 30 hari, kambing 7 hari, ayam 3 hari. Menurut mereka bahwa ini najis sudah hilang dengan ketentuan-ketentuan yang ada tadi. Kalau sudah hilang dari kurang dari 7 hari, yaitu kurang dari sekian yang disebutkan, maka sudah tidak makruh lagi, artinya sudah halal. Ya, sudah halal, sudah enggak makruh. Karena tadi yang saya baca mazhabnya Hanafi, saya lupa mazhab Syafi'i dalam masalah jalalah ini hanya makruh. Hanya makruh. Seandainya lele tadi langsung dipotong, langsung digoreng walaupun baru mentas, betul-betul apa? Mazhabnya Syafi'i seperti itu. Ya, karena apa? Karena memang asalnya halal. Asalnya halal. Percampuran najis dalam hal ini, sementara dia masih hidup berarti masih proses, maka ini ya susah untuk mengatakannya haram. Ya, menurut mereka. Namun untuk menghilangkan kemakruhan tadi tetap harus ditahan. Tetap harus ditahan. Dengan kadar pokoknya najisnya, efek najisnya hilang dari hewan jalalah tadi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan berikutnya tentang bangkai. Tentang suci atau najisnya bangkai. Bismillah. Apa itu bangkai? Bangkai adalah secara bahasa hewan atau sesuatu yang kehilangan nyawanya tanpa disembelih. Tanpa disembelih. Namun secara syariat ya, ada tambahan sedikit, tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang diizinkan syariat. Ya, karena ada di sana hewan yang boleh tidak disembelih tapi sudah dianggap halal. Contohnya apa? Mohon maaf, biasanya sapi kurban kalau ngamuk, lari, kemudian tidak sempat disembelih, ada polisi misalnya nembak dengan baca bismillah, ini sudah halal, sudah sah kurbannya. Atau mungkin juga hewan buruan, kambing hutan kita nggak bisa menangkapnya, kita lepas anjing yang terlatih. Anjing tadi datang membawa kambing yang kita buru, sementara kita tadi melepasnya baca bismillah, ini juga halal, bukan bangkai. Bukan apa? Bangkai. Bangkai dan pembagiannya. Sekarang pembagiannya. Pembagian bangkai menurut suci dan najisnya. Suci dan najisnya. Ada dua pembagian. Ada bangkai yang suci, ada bangkai yang najis. Dan nanti perinciannya di belakang insyaallah taala. Ada bangkai suci, ada bangkai najis. Ya, kasih contoh saja sekarang. Bangkai ikan suci itu najis? Suci.
Walaupun panjenengan tumbas teng pasar belum sempat disembelih dengan baca bismillah, tidak mengapa digoreng dan menjadi lauk. Bangkai yang najis contohnya bangkai kambing, ya, yang dia tidak sempat disembelih atau dibunuh dengan cara syar'i yang diizinkan oleh syariat. Baik, ini kita kasih contoh tadi. Pembagian yang lain dengan tata cara kematiannya. Tata cara kematian hewan ada dua. Yang pertama, hewan yang mati tiba-tiba tanpa ada campur tangan manusia. Misalnya kalau di orang Jawa punya kambing mendem, ya, punya kambing mendem, kemudian mati. Mendem itu mabok, ya, mabok, biasanya perutnya besar atau dia nggak mau makan, teler begitu, ya, kemudian mati. Biasanya mungkin salah makan atau salah waktu makan, bisa jadi seperti itu, atau ada penyakit yang lainnya. Yang kedua adalah hewan yang mati dengan sebab perbuatan manusia yang tidak dianggap oleh syariat sebagai penyembelihan syar'i. Dan ini masuk di dalamnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum. Allah katakan hurrimat, diharamkan, alaikum, kepada kalian, al-maitah, bangkai, ya, bangkai secara global, waddam, darah yang mengalir saat penyembelihan, dikumpulkan kemudian direbus, digoreng, apa, saren gitu namanya, apa, didih atau begitu. Baik, ya. Ini darah yang halal adalah limpa dan apa, hati, ya, hati, al-kabidu wa tihad. Selainnya tidak. Atau yang tersisa dari sembelihan, misalnya kambing masih tersisa darah sedikit di daging, yang itu susah sekali kita untuk meras, ya, kemudian kita harus keringkan dulu. Enggak apa-apa. Selama sudah sembelihnya halal, darah yang terbawa sedikit itu tidak dianggap. Misalnya kita beli KFC atau Kentucky, ya. Kadang-kadang gorengannya masih merah ini, masih ada, ya, warna-warna darahnya gimana? Tidak apa-apa. Ini adalah bawaan, ya, bawaan yang tidak kita sengaja untuk makan darah. Tidak apa-apa, ya. Tapi darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir ketika disembelih atau luka, kemudian apa, kita minum atau kita makan darinya. Dan ini manusia zaman sekarang banyak yang mengkonsumsinya. Darah ular apalagi, ya. Ular itu suruh dibunuh sama orang-orang, banyak yang dijadikan rica-rica. Baik. Kemudian berikutnya adalah lahmul khinzir, daging dari babi. Ya, daging babi, ya, ini juga diharamkan.
termasuk kulitnya, bulunya, tulangnya, itu diharamkan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang diharamkan berikutnya adalah yang disembelih untuk selain Allah. Yang disembelih untuk selain Allah. Disembelih untuk yang menjaga jembatan, yakni jin. Yang menjaga perempatan, jin. Disembelih untuk untuk Pak Lurah misalnya, untuk selain Allah, pokoknya dia niatkan penyembelihan untuk selain Allah. Tujuannya untuk nyelamati rumah, untuk nyelamati niki dan niku lah, semuanya. Yang jelas untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh dimakan. Baik. Wal munkhaniqah, disebutkan perincian dari bangkai. Pertama al munkhaniqah, yang mati dicekik. Ada enggak hewan mati dicekik? Ayam, biar katanya lebih gurih, tidak disembelih, digantung dengan tali sampai apa? Mati. Ini mati tercekik. Al-khanaq. Ya, seperti itu sebagian orang melakukannya. Kemudian apalagi contoh kita? Yang jelas pokoknya mati dicekik. Ya. Paling mudah tadi contohnya itu. Kemudian wal mauqudah. Al mauqudah artinya yang mati karena benda tumpul. Manuk emprit diplintang. Plintang niku mboten angsal kok. Sebabnya apa? Dia tidak menumpahkan darah dan tidak membunuh. Asalnya seperti itu. Tapi dia mematahkan tulang dan membutakan mata. Menyiksa sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang juga mati. Pelindangnya nggih watune gede, manuk mereka alit. Mati. Ini tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Atau juga kita nabrak pedus, nabrak ayam dengan motor kita, benda tumpul atau benda tajam, tumpul jelas ya. Kemudian belum sempat disembelih, mati dia sudah. Ini juga termasuk mauqudah, ya, mauqudah. Terus berikutnya disebut berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala wal mutaraddiyah. Mutaraddiyah itu adalah hewan yang terjun dari tempat yang tinggi. Kambing gunung, ada kambing gunung ya, yang kita tahu dia naik ke pegunungan Alpen atau pegunungan mana. Yang jelas kegiatannya seperti itu. Kemudian lompat, ternyata perhitungan dia salah. Jatuh ke bawah, mati tanpa sempat disembelih. Ini disebut dengan nama al-mutaraddiyah. Ya. Berikutnya an-natihah. An-natihah hewan yang mati karena ditanduk hewan lain. Di Garut ya, ada kebiasaan buruk adu domba. Adu domba itu bukan ya domba apa namanya yang dimaksud adu domba di sini, adu domba beneran, bukan adu domba istilah membuat kerusakan antara hubungan manusia dengan manusia lainnya. Domba dengan domba, tanduk-tandukan. Kemudian karena saking kuatnya salah satu, ya, dia menanduk temannya atau lawannya sampai mati. Ini disebut an-natihah. Wa ma akala as-sabu', dan hewan yang dimakan hewan buas, mati karena dimakan hewan buas. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakkaitum, kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Apa yang sempat kamu halalkan dengan sembelih sebelum matinya. Nabrak ayam masih kelepek-kelepek, belum hilang darinya tanda-tanda kehidupan. Kita sembelih, bismillah,
maka ini halal. Kambing jatuh dari gunung atau sapi jatuh dari jembatan karena pas dikejar Idul Adha, jatuh ke batu di bawah, masih hidup, masih kecil-kecil, kita sembelih, halal. Ya, baik. Kecuali apa yang sempat kita sembelih. Ini beberapa jenis bangkai yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dari cara matinya. Ada yang mati karena dipersembahkan kepada selain Allah. Mati karena dipersembahkan selain Allah ini tidak ada penghalalannya. Ini haram. Ya. Hewan dipersembahkan untuk laut, dibagi-bagi kepada kaum muslimin, ini haram, hukumnya dimakan. Haram, hukumnya dimakan. Walaupun tadi waktu nyembelihnya baca bismillah, tapi tujuannya untuk siapa, Nyi Roro Kidul atau ya sejenisnya dari apa namanya, orang-orang dan benda-benda dan jin-jin yang disembah selain Allah, maka ini sembelihannya haram dimakan. Baik. Daging dari bangkai, ya, selain bangkai dari air, ya, bangkai laut, bangkai air, ya, bangkai air ini halal. Ya, baik. Daging bangkai itu secara globalnya itu adalah najis. Kalau itu bangkai secara global itu najis. Ya. Itu diijma' oleh Ibnu Hazm, dinukil ijma' oleh Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi rahimahumullah taala. Imam Nawawi mengatakan ijma' daging bangkai itu haram dan najis. Baik. Berikutnya kulit bangkai sebelum disamak. Sebelum disamak, kulit bangkai najis. Ya, kulitnya juga najis. Namun setelah disamak, ya, kalau tadi sebelum disamak najis itu kesepakatan mazhab fikih yang 4. Setelah disamak, ada 2 pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan semua hewan yang bangkai selain anjing dan babi itu suci setelah disamak. Ini mazhab Syafi'i, disepakati oleh Hanafiyah juga selain anjing, karena mereka menganggap anjing juga bisa disamak. Dan ini adalah ucapan sebagian salaf rahimahullah taala. Dan yang kedua, pendapat mengatakan yang suci hanya kulit bangkai yang boleh dimakan dagingnya. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, satu riwayat Imam Ahmad, sebagian pendapat Hanabilah dan sebagian salaf juga, ya. Dan dikuatkan Syekhul Ibn Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Ya, ini pendapat 2 ini dianggap ya yang kuat ya dalam masalah ini. Kalau Syafi'iyah mengatakan semua bisa disamak selain anjing dan babi. Jangan punya kambing, kambingnya mati bangkai, jangan bisa menyamak, monggo dilakukan bersamakan, untuk jangan jual sebagai mungkin bahan jaket atau yang lainnya. Itu halal setelah disamak dan suci setelah disamak. Baik, azan dulu, sudah waktu. Ini kok jam 9 ya?
Nggih. Pripun? Nggih, baik. Yang kedua, kata itu haram atau halal. Yang ketiga, tikus itu halal atau haram. Baik. Pertanyaan pertama, ikan yang beli di pasar, kalau kita tidak tahu makanannya apa, maka secara umumnya suci, ya suci, tidak ada masalah dengan hal itu. Dan kita tidak perlu nanya ini hidup di mana, tidak perlu. Apalagi sekarang kalau lele itu sudah sangat jarang yang berada di spiteng, karena spiteng semua tertutup. Kalau ikan hidup di situ udah nggak hidup karena nggak ada cahaya sama sekali. Ya. Umumnya kalau ikan lele sudah pakai kolam terpal atau sejenisnya, maka ini tidak mengapa. Dan para ulama tadi saya tidak sebutkan, ya, yaitu menganggap jalalah ini untuk hewan-hewan darat, hewan air tidak dianggap. Hewan air tidak dianggap, ya, disebutkan seperti itu. Namun yang jelas kalau memang pada lele ini beda, ketahuan ketika dibelah dan lain sebagainya, maka ya kalau kita mau makan tidak apa-apa karena ini asalnya halal dan sudah berubah jadi daging total, tidak apa-apa. Kalau misalnya kita merasa jijik, tinggalkan tanpa kita sentuh, tidak apa-apa. Ya, yang jelas kita tidak bisa mengharamkan saat itu. Baik. Masalah katak, ada larangan bunuh katak. Ada larangan membunuh katak. Saged mboten kita makan sesuatu tanpa membunuhnya, tanpa dibunuh, di dalam mati mboten. Baik. Adapun masalah tikus, ada perintah membunuhnya. Bahkan dibunuh di tanah haram. Boleh dibunuh di tanah haram. Hewan fasik namanya. Semua hewan yang dilarang dibunuh atau diperintahkan dibunuh, ini haram. Karena mesti ada di belakangnya ada sesuatu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada manusia. Sampun jelas? Dilarang dibunuh. Nggih. Tikus haram karena dia diperintahkan dibunuh. Bukan disuruh disembelih, bukan disuruh diingu, tapi disuruh dibunuh. Ada ular, ada tikus, kemudian al-hidaah itu apa? Saya lupa kemarin sudah lihat. Termasuk kalajengking. Ini hewan-hewan yang disuruh dibunuh. Kalau disuruh dibunuh, ini menunjukkan keharamannya. Begitu juga yang dilarang dibunuh, seperti semut, lebah madu, itu ada larangan membunuhnya. Ya, kecuali kalau mengganggu. Ya, maka kita nggak mungkin bisa makan itu kecuali kalau membunuhnya. Mungkin nggak bunuh di luar. Ketika kita makan nggak mati. Baik, ya. Ini sudah jelas haram dalam masalah ini. Namun secara suci atau najisnya, ya, katak ini termasuk hewan air, tentunya kesucian lebih mendominasi dia. Baik. Adapun tikus dia tidak najis karena dia termasuk hewan yang berada di sekitar kita. Kalau najis susah sekali. Ya, kalau najis susah. Ya, kita lagi sholat dilewati tikus batal enggak? Kalau misalnya najis ini konsekuensinya. Kemudian
ketika makanan kita disentuh atau diendus atau tempat makan kita harus cuci setiap hari. Dan itu susah sekali, susah menghindarinya. Maka bendanya tikus saat dia hidup suci, tapi haram untuk dimakan, haram untuk dimakan. Baik. Berikutnya kita baca dua lagi atau satu lagi aja tentang tulang hewan bangkai, tanduknya dan kukunya. Itu hukumnya najis. Itu mazhab jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, kuku, tulang dan tanduk hewan bangkai itu najis. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya tentang rambut hewan dan yang dipisahkan dari hewan bangkai, masih banyak tentang urusan-urusan bangkai kita akan tunda di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Tanya? Baik. Kotorannya najis. Najis. Kotorannya najis. Kucingnya enggak? Kucingnya enggak, bulu-bulunya enggak. Ya. Orang dahulu yang saya ingat ya, dahulu itu orang punya kucing, dia itu senang di rumah. Tikus pergi, dia enggak ribet dengan kotorannya. Ada orang sekarang punya kucing, ribet dengan kotorannya, sementara kucingnya sama tikus lari. Ya. Ini yang ada di zaman saat ini, ya kondisinya seperti itu. Yang dulu kucing nyari tikus, kejar sampai rumah aman. Sekarang sebaliknya. Oke. Baik. Namun subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita dengar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.